orang tua yang bagi palu, juga yang datang babat rumput di lembah Pegunungan Bintang akan menyampaikan kata-katanya. Terima kasih Bapak Ibu, orang tua, nenek, tete, keponakan, om, semua yang hadir, keluarga besar Partai Golkar di Pegunungan Bintang. Saya tidak banyak bicara karena jel-jel sudah capek. Ya, program Golkar sudah dari dulu, saya kira rakyat sudah tahu. Kehadiran Bapak Ibu ini aja tandanya Golkar sudah menang. Saya tidak bicara konsep, tapi saya bicara cerita. Belum pernah materi pemekaran di kabupaten tidak pernah kita bahas di DPR, tidak ada. Tahun pemilu setelah reformasi saya ketua DPR tahun 2000. Saya bilang sama Om Teo, karena sekretaris saja, tolong siapkan apa yang aspirasi masyarakat orang tua kita di Ngalo. Dia bilang, Pak Ketua, bisakah? Kenapa tidak bisa? Kita ini wakil mereka. Siapkan. Tapi di dalam sidang paripurna, penutupan sidang paripurna, sidang istimewa, kalimat di bawah yang saya mau sampaikan, pidato penutupan sidang itu saya tulis, pemekaran Kabupaten Jawijaya dibagi menjadi 8 kabupaten. Orang tidak tahu. Karena kita tidak pernah bahas di komisi atau di DPR atau praksi, nggak pernah bahas materi pemekaran. Tapi tidak tahu Roh Kudus kasih saya otak gila apa. Tulis, dan arsip itu saya simpan sampai sekarang. Dan pidato saya tidak bagi, pidato biasa saja yang bagi. Saya datang ke sekretariat, saya kasih tahu Pak Yohanes Penalaber, Om, tolong satu poin penutup di bawah ini tentang pemekaran DEMPA. Tapi kan kita tidak pernah bahas, tidak pernah diajukan. Tulis, setelah itu sambutan saya sebuah naik, baru mulai perdas, kita mulai tetapkan poin-poin sampai terakhir. Apakah saudara-saudara anggota Dewan terhormat menyetujui pemekaran Kabupaten Jawijaya kita mekarkan menjadi 8 kabupaten? Ada belum? Tidak pernah, Pak. Setuju. Selesai, kumpul. Saya langsung terbang. PDIP datang langsung bawa pilok merah di kantor DPR, mereka tulis, Ketua DPR Jawijaya Mosi tak percaya. Persoalan kita tidak pernah bahas materi ditoki di dalam sidang paripurna cacat hukum. Saya tidak pusing dengan orang kata-kata ini. Besok saya sudah terbang Jakarta, ketemu Akbar Tanjung. Itulah keponakannya Komisi 2. Itu. Jadi kalau ada orang bilang itu perjuangan saya, pernyataan yang kami yang buat, saya minta. Ada tokoh-tokoh Pegunungan Bintang yang pernah bikin pernyataan menyatakan mau menerima pemekaran Pegunungan Bintang. Kalau ada arsip datang kasih saya, kita cocokkan dengan saya punya dokumen. Ya, yang menjadi aspirasi orang Pegunungan Bintang ini, jangan tapu mulut ini, jangan tapu tangan. Saya bilang, Teo, tidak. Harga mati kita kasih Pegunungan Bintang. Sampai bahas di Jakarta. Bahas kita 8 itu baku tawar. Secara teori kali kajian ilmiah kampus tidak memenuhi syarat semua. Tapi saya tarik mic dari Bapak David, kita duduk. Ada anggota DPR. Kalau Pak Teo ada ini, beliau cerita. Sambil mic dari Pak Bupati, saya bilang, loh, saya ini wakil rakyat ketua DPR, kenapa tidak kasih kesempatan? Saya rampas mic-nya. Didimus jadi saksi hidup itu, Bupati Yaukimo. Saya rampas, ada Pak Wakur masih ada hidup. Kalau kita bicara pemekaran ini di Papua, tidak boleh kita bicara teori, tidak boleh bicara kajian ilmiah. Saya suruh buka, ada foto waktu saya tugas di Kuyawage, ada Mama telanjang, Bapak pakai koteka, Mama pakai sali, kami keluar dari Onai, saya berdiri tengah mereka, baru saya foto. Baru itu saya selalu bawa, saya kasih tunjuk. Ini warga negara mana ini, manusia-manusia ini? Ya, warga negara mana? Ini warga negara Indonesia kah? Bukan. Saya kasih tunjuk, mereka diam. Ini warga negara Indonesia.
tapi masih kehidupannya begini. Turis datang ke Wamena, tempat ini mereka bukan datang, bukan subjek pembangunan, tapi objek. Foto-foto ini ciptakan buku, bawa ke Jerman. Saya pernah ke Jerman, pernah beli buku orang telanjang dan mahal harganya 29 juta. Saya menyampaikan ini. Kalau tidak mau dengar, Papua kita gunung ini harus mekarkan secara politis, tidak pakai teori, tidak pakai kajian, supaya kami mau rubah ini. Akhirnya profesor-profesor itu setuju. Mereka setuju hanya 3 dulu, tapi tetap saya menolak. Kalau 3 tidak usah. Ini jujur saya sampaikan, ini Tuhan tahu, alam tahu ini. Saya bilang kalau begitu saya buka kampung Garuda ini, saya kasih tinggal di meja. Sampai begitu kata itu terakhir. Baru mereka bilang, ya sudah, sekarang kajian nanti 4-nya dari belakang, 3 ini dulu, Pengumuman Bintang, Yaukimo Tolikara. Baru saya bisik Pak David. Dia bilang, cucu, sudah kita terima dulu karena mereka sudah setuju, nanti tahap kedua kasih 4 lagi. Jadi, oh ya sudah, kalau itu saya tantangan. Tapi kalau tidak janji untuk 4 itu mau dikemanakan, sekalian tidak usah. Ya, sekalian tidak usah. Nah, setelah Pengumuman Bintang, Yaukimo Tolikara, baru Lanijaya, baru Mamberamo Tengah, baru Nduga, baru Jalimo.